Halo lur, gimana kabarnya lur? Sehat? Film kita kali ini salah satu favorit gue lur, judulnya ini lur. Dalam rilis internasionalnya dikenal pula dengan judul Aimless. Kalau diartikan tanpa tujuan lur, itu artinya ya lur, dari poster film udah kelihatan banget lur, ini film dari negaranya Nguyen ya lur, alias Vietnam lur. Dirilis pada 16 Maret tahun 2013 di Vietnam dan disutradarai oleh sutradara Vietnam yang bernama Pham Nhu Giang lur. Film ini menjadi salah satu drama terbaik Vietnam pada saat itu lur. Ratingnya pun sungguh keren lur, yaitu 7,3 dari IMDb lur. Nah gimana lur, siap? Bekicot. Bekicot. Uống nước đi em. Malam itu si suami baru aja pulang kerja dari pasar dengan sepeda bututnya lur, namanya Kui, diperankan oleh Han Kwang Tu. Dia kerja sebagai ojek sepeda ya lur. Malam itu dia pun memberi jeripayanya dalam mengais rezeki ke sang istri lur, yang mana itu cukup untuk makan besok ya lur. So mereka nggak mikir lagi cari uang besok lur. Dan kenalin lur, ini si bini namanya Tam, diperankan oleh Tran Thuy An lur. Dia nyimpan uang itu baik-baik dan Kui sangat bahagia sekali melihat bininya itu begitu rapi ngurus masalah dapur mereka. Đủ tiền đẻ chưa? Đẻ gì? Còn lâu. Lúc nào cũng quên. Mai anh tìm. Cặp lồng đâu? Usai makan malam, Kui langsung keluar rumah lur. Kemana perginya lur? Tujuannya adalah gabung dengan teman-temannya yang sedang main QQ lur. Si Kui ini emang suka main ini lur. So si Tam susah negurnya. Dia nggak suka banget melihat lakinya si Kui main itu ya lur. Nah sementara itu si Tam di rumah merana nunggu Kui pulang lur. Kenapa? Karena Kui ini sudah lama ngidam punya baby lur. Dan dia juga pengen cikipi lur. Udah lama kagak lur, karena si Kui ini sibuk aja main QQ ya lur. Dan Kui nggak pernah paham tentang perasaan Tam dalam urusan ini lur. Kalau cari duit oke lah dia gigih, tapi urusan kasur mah lembek banget dia lur. Esok hari mereka pun kembali bekerja lur. Si Kui tentu ngojek sepeda lagi ya lur. Dan Tam punya kerja nyari koran bekas dan sampah plastik lur untuk dijual ulang lagi. Nah saat dia istirahat, dia minum di tepi jalan dan seorang cowok memperhatikannya dari jauh lur, karena memang si Tam ini punya wajah yang cantik ya lur. Namanya Tuat lur, diperankan oleh Da Van Beach. Nah si Tuat ini langsung menghampirinya dan memberikan alamat rumah tanpa banyak cerita dan berlalu pergi lur. Hôm nào đến tặng hộ nhá. Địa chỉ đâu? Pikir si Tam, bapak itu nyuruh ngambil koran bekas ke rumahnya ya lur. Oke lah kalau begitu pikirnya. Nggak ada kenal-kenalan, cuma ngasih alamat doang, terus jauh dianya. Bingung lah juga si Tam ini dibuatnya. Esok malam si Kui terus aja ngumpul dengan teman-temannya, tentunya masih berurusan dengan urusan QQ ya lur. Tam kembali merana malam itu. Tak lama kemudian pulanglah si Kui lur. Langsung aja lur dia nyosor. Si Kui kasih gelut terhebat sepanjang masa malam itu lur, karena dia malam itu kalah dalam bermain QQ dengan teman-temannya lur. Tentunya dia seperti mengalihkan perhatian si Tam ya lur, agar Tam tak marah sama dia karena duit udah habis lur. Namun Tam tak bahagia nampaknya lur. Kenapa? Karena Kui terlalu cepat lur. Belum 5 menit dah koit ya lur. Kecewalah Tam lur. Udah jarang-jarang sekali cikipiu bentar doang lur. Sementara itu si Tuat terlihat bersama si orang nenek lur. Dia memasang inai di kaki si nenek itu lur. Belum jelas apa status si nenek ini dengan si Tuat lur. Apakah dia tetangganya atau dia siapanya Tuat? Nanti lur kita lihat ya lur. Pagi itu saat si Tuat tengah boring 7 keliling nggak ada kerjaan lur, tiba-tiba saja bunyi bel rumahnya. Ternyata itu si Tam lur. Em đến mua báo. Rồi dọn nhà cho anh luôn.
Tam datang untuk ngambil koran ya lur. Sembari mengambil koran, Tam pun membersihkan kamarnya si Tuat lur. Di situ Tuat mulai terkesima dengan si Tam ini lur. Melihat dari dekat dia nih cantik banget, dan dia juga bersih-bersih rumah tanpa disuruh oleh Tuat lur. Dan melihat itulah Tuat memintanya datang lagi esok hari lur. Nah malam itu Tam kembali kecewa ke lakinya si Kui lur. Dia asik aja main QQ tiap malam lur. Belakangan ini tiba waktu gelut, cepat pula finisnya lur. Dan gelutnya jarang-jarang pula ya lur. Nah Tam nampak begitu kecewa dan kesal banget dengan si Kui lur. Cứ hùng hục, ai mà thích. Vô duyên. Anh bỏ bài bạc đi, em buồn lắm. Nah esok hari Tam kembali ke rumah Tuat lur. Kali ini Tam bukan ngambil koran tapi bersih-bersih lur. Karena Tuat melihat pekerjaan si Kui kemarin itu mantap banget lur. Tuat menggajinya setengah hari bersih rumah ya lur. Dan Tam begitu bersemangat karena Tuat menggajinya cukup gede lur. Dan Tuat memperlakukannya juga dengan sangat baik. Dia tak menganggap Tam ini seperti pembantunya. Nah, tiba-tiba saja saat santai Tuat menerima telepon dan segera pergi. Dia pun meminta Tam tetap di sini bersih-bersih dan menjaga rumah lur. Dia pulang agak lama katanya. Bingunglah si Tam lur, dipercaya padahal baru kenal ya lur. Mau nggak mau dia pun menuruti perintah bosnya itu lur. Dan ternyata si Tuat pergi berdansa sama si nenek tadi lur hingga larut malam. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Nah usai berdansa si nenek pun meminta cikipi lur. Dan si Tuat ndak mood sama sekali lur. Disinilah kita tahu lur, si nenek inilah yang ngidupi Tuat selama ini lur. Tuat hidup mewah sebagai pengangguran karena dikasih uang sama si nenek ya lur. Ngerti lah ya lur apa kerja si Tuat ini, nggak perlu gue jelasin lur. Nah karena Tuat disemprot si nenek gara-gara nolak cikipiu, dia pun pulang dalam keadaan oleng setengah pusing lur. Dan Tam datang menghampirinya ke kamar memberi minum agar dia kuat ya lur. Tam pun memegang teguh perintah Tuat menjaga rumah sampai dia pulang lur. Dan Tuat benar-benar menyukai si Tam ya lur. Apalagi rumahnya terlihat sangat bersih lur. Dan Tam ini patuh serta jujur pula orangnya ya lur. Dan Tuat pun bersandar ke Tam melepas keluh kesahnya usai disemprot si nenek lur. Dan itu membuat si Tam jadi tak tentu arah lur. Malam itu Tam kesal lagi dengan si Kui lur. Dan ini kesekian kalinya yang mana dia menghabiskan uang dengan main gaple lur. Dia pura-pura kehilangan duit malam itu. Dan Tam nampak begitu kesal dan sangat marah lur. Hidup lagi susah-susahnya malah si laki suka begitu lur. Anh đánh rơi tiền rồi, anh đi tìm đã. Dan esok harinya Tam datang dengan wajah murung ke rumah Tuat lur. Tuat pun sangat pandai ya lur. Dia menghibur si Tam yang murung itu. Dan Tuat memasak untuk Tam. Di waktu yang sama Tuat membatalkan makan siang dengan si nenek lur. Nenek pun jadi sedih sekali. Tuat memilih bersama Tam ya lur. Dan Tuat membawa Tam jalan-jalan dengan mobilnya siang itu lur. Disitulah Tam nampak bahagia. Baru kali ini senyum terpancar di wajahnya selama ini lur. Karena hidupnya memang susah kan lur. Di saat Tam tengah berbahagia jalan-jalan naik mobil, si Kui lakinya itu kerja banting tulang sampai maghrib lur. Dia jadi tukang paruh waktu untuk gantiin uang yang hilang kemarin agar Tam tidak marah lagi lur. Dan Tuat mengantar si Tam pulang dengan mobilnya.
Dia dengan romantis mencium tangan si Tam lur. Tam jadi tak tentu arah lagi dibuat sama si Tuat ini lur, karena dia begitu romantis ya lur. Saat si Tuat pulang, nenek telah menunggu di depan pintu rumah lur. Di situ si nenek mempertanyakan perubahan sikap si Tuat ini lur. Apa gerangannya, pikir si nenek. Nah, si nenek berpikir mungkin dia kurang kasih duit ke Tuat. Dia pun memberinya banyak uang hari itu lur, asal dia mau seperti dulu lagi. Dan nenek mengatakan dia akan pergi ke luar negeri selama 1 bulan. Dia meminta Tuat mengantarnya ke bandara lur. Dan di mobil nampak wajah Tuat cerah merona lur. Entah si nenek akan pergi jauh, dia bebas, atau dia senang dikasih banyak uang, kurang jelas juga gua ya lur. Nah, si Kuy mempertanyakan kemana Tam pergi semalam. Tam pun jujur lur, dia pergi bersama seseorang yang memberinya banyak koran bekas, dan dia itu orang baik katanya lur. Nah, Tam pun mengakui kalau dia pergi dengan mobil bersamanya. Nah, marahlah si Kuy lur, karena pergi sampai larut malam dan tanpa seizinnya pula ya lur. Pertengkaran hebat pun terjadi malam itu lur. Nah, karena ribut itulah si Tam pun akhirnya pergi ke rumah Tuat dengan sesegera. Tam ngecikipi Tuat lur, dan Tuat langsung meladeninya lur. Akhirnya pergeludan pun tak terhindarkan antara Tuat versus Tam lur. Dan Tam pun malah itu merasa sesuatu yang yahut banget lur, karena tentunya Tuat ini udah jagonya dalam hal itu ya lur, beda dengan si Kuy lakinya lur. Nah, di saat bersamaan Kuy tengah letih bekerja nguli lur, dan saat pulang pada malam hari itu Tam udah nggak ada di rumah lur. Dia benar-benar pergi, dan si Kuy benar-benar capek malam itu lur. Betapa hancur hati Kuy melihat bininya nggak ada di rumah lagi malam itu ya lur. Dan semenjak itulah Tam gak pernah pulang-pulang lagi lur. Dia hidup enak dengan Tuat lur. Tentu dari uang si nenek ya lur. Nah, akhirnya Kuy pun mencarinya ke sana kemari mencari alamat, namun ndak ketemu-ketemu lur. Sampai dia tertidur di rumah kosong lur. Sementara itu Tam benar-benar dimanja oleh Tuat lur. Dia diminta Tuat tak usah bekerja dan pergi darinya. Cukup di sini Tam akan merasakan kebahagiaan bersamanya, dan dia hanya meminta Tam untuk mengurus dirinya aja lur. Dan Tuat mulai memanjakannya. Dia membeli gaun mahal untuk Tam, dan Tam mulai bahagia dan jatuh cinta kepada si Tuat ini lur. Di tengah kebahagiaan Tam, si Kuy lakinya sekuat tenaga mencarinya lur. Dia mati-matian menemukan keberadaan Tam. Satu purnama dia mencari-cari, enggak ketemu-ketemu lur. Tam yang mulai belajar hidup bak orang kaya sudah mulai main ke pub lur, dimana dia sedikit terganggu melihat Tuat menari dengan cewek lain, apalagi udah tue-tue lur. Sementara dia duduk sendirian lur. Nah, di sini Tam mempertanyakan lur, melihat Tuat yang suka berdansa dengan nenek-nenek, apakah Tuat hidup dari mereka katanya lur. Dan Tuat pun marah besar lur, dan meminta Tam berhenti bertanya kepadanya ya lur. Di sini mereka pun mulai keles lur, dan Kuy ternyata telah menemukan di mana si Tam berada bersama temannya lur. Dan Tam bagaimanapun dia keles dengan Tuat, dia tetap merawat si Tuat seperti lakinya sendiri lur, padahal belum ada status ya lur. Anh đến sân nhảy à? Anh đừng đến đấy nữa. Hay anh thử đi dạy nhảy xem sao? Cũng là nhảy cả thôi. Dan hari itu Kuy dengan temannya melempar rumah Tuat dengan tanah liat hingga mengenai Tuat yang tengah pergi lur. Dan masalah pun mulai melebar di sini lur. Malam itu usai bergelut, Tam mengatakan ke Tuat kalau dia takut seperti ini ada orang diam-diam yang benci mereka, dan Tuat ternyata tak mempermasalahkan itu lur. Dia meminta Tam terus bersamanya, biarkan dunia berkata apa katanya lur, yang penting Tam bersamanya. Maka dari itu tegarlah si Tam ini ya lur. Đừng lo. Kuy pun terus menguntit Tam bersama dengan si Tuat lur. Hatinya benar-benar terbakar cemburu melihat mereka. Sementara itu Tam dan Tuat terus saja begawi lur. Dia nggak bisa menolak ketika Tuat mau, karena Tuat jago banget lur. Dan hari itu Tam cukup kesal lur. Saat tengah sedang on fire, tiba-tiba saja Tuat berhenti gelut lur, karena ngangkat telepon dari si nenek lur, dimana si nenek akan segera kembali ke Vietnam lur.
Hingga pada akhirnya si nenek datang dan melihat Tam di rumah Tuat lur. Dia pun akhirnya marah besar kepada si Tuat. Ternyata dia ngasih duit selama ini untuk Tuat ngerawat si Tam, pikirnya lur. Nah, untuk meredam amarah si nenek, Tuat pun memberikan jurus mautnya. Dia memberikan apa yang nenek ini suka lur, yaitu cikipiu lur. Malam itu dengan banyak uang yang diberikan si nenek, Tuat pun membelikan kalung emas untuk si Tam. Namun Tam tidak bahagia sama sekali lur. Dia malah mempertanyakan dari mana duit ini. Kết hợp với em đấy. Em không cần đâu. Tiền đâu ra mà anh mua thế này? Anh còn trẻ gì nữa mà cứ sống như vậy. Em chán lắm. Hingga pada suatu hari Kui mendapati apa pekerjaan si Tuat sebenarnya yang hidup kaya raya tapi nggak bekerja. Akhirnya dengan dibantu oleh temannya, Kui menuliskan surat dan meminta Tam mendatangi sebuah rumah. Hingga akhirnya Tam diantar depan Kui lur, dan dia memergoki Tuat tengah bersama si nenek lur. Akhirnya Tam pun tahu siapa Tuat sebenarnya lur, dan sempat Tam percaya dibohongi Tuat yang mengatakan dia datang untuk ngajar si nenek menari lur. Namun si Kui datang dan ingin menghajar Tuat yang terus membohongi bininya si Tam itu ya lur. Namun sayang satpam komplek datang dan menghajar si Kui lur. Dia pun akhirnya KO lur. Nah, melihat itu si Tam akhirnya membantu Kui lakinya itu ya lur. Namun dengan keadaan sekarat, Kui ogah dibantu lur, dan dia pun pergi pulang dengan terpincang-pincang. Di situ pula Tuat mempertanyakan balik kepada si Tam lur, kok Tam menangis? Apakah Tam kenal dengan pria itu? Tam hanya menjawab, mereka lah yang melempar rumah ke mereka kemarin lur, dan dia nggak bilang itu lakinya ya lur. Dan sampai rumah Tuat masih heran dan terus mempertanyakan itu. Dia belum puas dengan jawaban Tam ya lur. Di situ pula si Tam mengatakan Kui yang memberitahu dia kalau Tuat itu bersama si nenek dan nggak pernah bekerja, kok bisa hidup kaya. Dan akhirnya Tam mengatakan itu lakinya ya lur. Trước anh biết Quỳ theo dõi anh. Làm sao mà anh biết được? Anh có biết mặt mũi nó như thế nào đâu. Đấy là anh đoán thôi. Nếu không, làm sao em biết được anh ở đấy? Dan parahnya Tuat nggak marah lur, tahu si Kui udah nikah lur. Dia biasa-biasa aja dan hanya meminta Tam tak memperdulikannya lagi, bersenang-senang aja sama dia katanya lur. Nah, Tuat mulai menunjukkan keasliannya lur, dimana dia nggak mau mempertemukan Tam dengan nyokapnya lur yang sedang ada di kota saat itu. Tuat malah mengalihkan isu dengan ngajak dia jalan-jalan. Nah, saat mereka bermesraan, Kui dan temannya menghancurkan mobil Tuat lur. Di situ Tuat menyalahkan si Tam dan menghajarnya lur. Semua ini gara-gara dia, kata si Tuat lur. Di sini kelihatan Tuat lebih mencintai hartanya daripada Tam ya lur. Tam yang pingsan saat itu dibawa ke rumah sakit akhirnya lur, dan ternyata dia ngisi lur. Tentu ini semua hasil kerjasamanya dengan si Tuat. Malah si Tuat minta ditunda aja katanya lur, dia belum siap punya baby katanya lur. Sementara itu kan Tam pengen banget punya baby lur, dan Tam bersikeras nggak mau nunda lur. Meski Tuat berjanji tahun depan dia udah siap, Tam bersikeras ingin besarin nih baby ya lur. Puncaknya lur, si Tam dikasih uang sama si nenek untuk biaya lahiran babynya nanti dan tinggalkan si Tuat. Akhirnya si Tam setuju lur. Dia rela ninggalin Tuat asal babynya bisa lahir selamat lur. Cô cầm lấy mà lo việc sinh đẻ. Tiền này chỉ đủ công tôi làm mưu sinh. Tam pun akhirnya kembali ke rumah, dimana si Kui udah nggak di situ lagi. Dia udah hidup di jalanan ya lur. 8 bulan kemudian Tam udah perut gede lur. Sempat teman Kui datang mengatakan Kui ingin kembali lagi ke rumah, namun Tam menolak keras lur. Dia nggak percaya lagi dengan pria katanya lur. Untuk biaya hidupnya Tam kembali dengan pekerjaan lamanya. Dengan perut gede di tengah hujan, dia mengais rezeki dari koran-koran bekas lur. Nah, tengah malam tiba-tiba saja Kui mencongkel rumah si Tam lur. Dia pun masuk dan mendatangi si Tam yang tengah tertidur lelap. Di situ Tam memegang tangan Kui, dimana artinya Tam kembali menerima si Kui yang tulus mencintainya ya lur. Film ini pun akhirnya tamat lur.
Film Emblis atau Lakloy ini lur, kalau dilihat dari rating IMDb-nya sih keren banget ya lur, 7,3 itu tentu oke banget lur. Dilihat dari pencahayaan filmnya sih masuk banget dengan rating itu lur. Dan sinematografinya juga bagus, menggambarkan Vietnam pada zaman-zaman klasik yang dipadu dengan zaman kekinian, itu sih keren banget lur. Inti dari film ini adalah bagaimana gambaran kemiskinan di tengah kota besar di Vietnam, hidup berjalan cukup berat ya lur. Si Tam yang diperankan oleh Tran Tuy An datang ke kota bersama dengan suaminya yang bernama Kui, diperankan oleh Han Kwang Tu, datang ke kota untuk memperbaiki nasib mereka lur. Nah, cobaan hidup di kota tak bisa membuat Tam bertahan sehingga dia memilih mencari seseorang yang lebih mapan secara ekonomi, yaitu Tuat yang diperankan oleh Dau Van Beit. Ternyata Tuat yang hidup di kota punya sejuta rahasia yang membuat Tam kecewa lur. Itu inti filmnya lur. Jadi intinya orang desa dan kota sama-sama punya kelebihan dan kekurangan ya lur. Untuk aktor-aktor di film ini nggak ada satupun yang menarik bagi gue lur. Nggak ada satupun di antara mereka yang mampu menarik perhatian dari kita sebagai penonton tentunya. Silahkan kalian tonton nanti ya lur. Karena aktingnya cukup kacau balau menurut gue lur. Nggak menarik banget dan nggak tersentuh kita melihat nasib sedih dari si Tam dan si Kui ya lur. Dan ceritanya juga begitu mudah untuk ditebak lur. Pesan dari film ini adalah kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri lur, tergantung dari mana sudut pandang kita melihat seperti apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya materi ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.